terminal bus yang penuh dengan hiruk-pikuk manusia, Lintang mempersiapkan gerobaknya sejak pukul 5 pagi, mengukus nasi sambil memastikan lauk pauk seperti ayam goreng dan sambal terhidang rapi di meja lipat kecilnya. Sambil melayani penumpang dan sopir angkot yang mampir, ia sesekali mengusap peluh di dahinya dengan ujung kebaya oranye yang sudah memudar warnanya, pertanda kelelahan yang tak pernah ia keluhkan. "Bu, tambah sambalnya ya," ujar seorang sopir sambil melemparkan uang receh ke atas meja, yang segera ditangkap Lintang dengan sigap. Di sela-sela itu, seorang bocah jalanan mendekat dengan wajah lusuh, dan tanpa diminta, Lintang memberinya sebungkus nasi gratis sambil berkata, "Jangan lupa cuci tangan dulu, Dik." Tepat di sudut terminal, kelompok pemuda berseragam loreng oranye duduk di warung kopi, mengawasi para pedagang dengan tatapan yang jelas-jelas mengintimidasi. Lintang tahu betul siapa mereka, anggota ormas yang setiap minggu datang untuk meminta uang keamanan, meski kenyataannya merekalah sumber ancaman terbesar di terminal ini. Setelah selesai berdagang, Lintang pulang ke rumah kecilnya di gang sempit, menyuapi ibunya yang sakit-sakitan sambil bercerita tentang anak jalanan yang ia bantu hari itu. "Kamu ini terlalu baik, Tin," kata ibunya lemah sambil menggenggam tangan Lintang. "Kadang orang baik itu yang paling sering dimanfaatkan." Lintang hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Kalau bukan kita yang baik, Bu, siapa lagi?" Malam itu, sambil mencuci piring di ember kecil, Lintang mendengar kembali cerita lama dari ibunya tentang leluhur mereka yang memiliki kekuatan gaib, meski ia menganggap itu hanya dongeng untuk menidurkannya sewaktu kecil. Terminal mulai dipadati manusia sejak subuh, dan seperti biasa, Ormas Pemuda Pancasila muncul dengan langkah gagah, menyapa dengan suara keras yang lebih mirip ancaman. "Sudah siap setor, belum?" tanya Arman, pemimpin mereka, sambil mengetuk-ngetuk meja salah satu pedagang yang gemetar ketakutan. Di sudut lain, anak buah Arman dengan brutal membalikan meja seorang penjual rokok yang berani menolak membayar, membuat dagangannya berserakan di aspal. "Tolong Pak, saya belum ada uang," teriak pedagang itu, namun hanya ditanggapi dengan tawa keras dan tendangan ke gerobaknya. Lintang melihat kejadian itu dari jauh, menahan amarah sambil terus melayani pembeli yang datang ke gerobaknya. Ketika giliran Lintang tiba, Arman mendekat dengan senyum sinis, menatap kebaya lusuhnya seolah meremehkannya, lalu berkata, "Mana setoranmu, Neng? Jangan pura-pura nggak ada ya." "Saya belum ada uangnya, Pak," jawab Lintang tegas, meski tangan kirinya gemetar saat memegang piring. Arman tertawa kecil, kemudian menepuk bahu Lintang dengan kekuatan yang terasa seperti ancaman. "Kalau gitu, gerobakmu siap kami bawa ya?" Lintang tak menjawab, hanya menatap mereka dengan tajam, namun ia tahu ia tak punya kekuatan untuk melawan. "Beri dia waktu sampai besok," kata salah satu anak buah Arman, dan mereka pun pergi, meninggalkan Lintang yang masih berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, saat Lintang baru selesai menyusun dagangannya, Arman dan kelompoknya kembali datang dengan wajah yang lebih agresif dari sebelumnya. "Kamu pikir kami bercanda kemarin?" teriak Arman sambil membalikan gerobak Lintang hingga makanan tumpah ke jalanan, mengundang perhatian orang-orang di terminal. Lintang mencoba menghentikan mereka, meraih tangan salah satu dari mereka yang hendak merusak kursi tempat pelanggan duduk, tapi tubuhnya didorong hingga ia terjatuh ke tanah. "Kamu berani melawan?" "Hah?" bentak Arman, sementara anak buahnya mulai merusak barang-barang lain, termasuk piring-piring dan baskom yang digunakan Lintang untuk mencuci. Di tengah kericuhan itu, seorang wanita parubaya berteriak, "Nyai Ratu, tolong saya," tanpa jelas kepada siapa ia memohon pertolongan. Tiba-tiba, langit mendung dan petir menyambar pohon akasia di dekat tempat kejadian, memekakan telinga semua orang yang ada di sana. Lintang bangkit perlahan, wajahnya berubah drastis, tatapannya tajam, tubuhnya memancarkan aura hitam yang menakutkan, dan ia berdiri dengan tegap di tengah puing-puing gerobaknya. "Kalian pikir kalian bisa mempermainkan hidup orang seenaknya?" Suara Lintang terdengar seperti bukan miliknya, dalam dan menggema. Anak buah Arman yang awalnya tertawa tiba-tiba terdiam, melangkah mundur dengan wajah ketakutan yang jelas terlihat. "Pergi sekarang, atau aku akan pastikan kalian menyesal seumur hidup," ucap Lintang dingin, membuat Arman akhirnya mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk mundur. Setelah kejadian itu, Lintang merasa tubuhnya lemah namun juga berbeda, seolah-olah ada kekuatan asing yang kini mengalir dalam darahnya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi saat petir menyambar, namun yang ia dapatkan hanyalah ingatan samar tentang suara perempuan yang berbicara di dalam pikirannya. Di rumah, ibunya memegang tangannya dengan cemas dan berkata, "Kamu terlihat berbeda, Tin, ada yang aneh dengan matamu."
Lintang hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak ada apa-apa, Bu, hanya lelah." Malam itu, ia bermimpi tentang seorang wanita berpakaian hitam dengan kebaya megah, yang memanggilnya dengan sebutan, "Anak Sri Kandi." Wanita itu berkata, "Aku adalah Ratu Wengi, pelindung garis keturunanmu. Kekuatan ini adalah milikmu, namun kamu harus berhati-hati menggunakannya." Saat terbangun, Lintang mendapati tangannya bergetar, dan ia melihat bekas luka hitam samar di pergelangan tangan kanannya. Di terminal, berita tentang kesaktian Lintang mulai menyebar, membuat beberapa pedagang memandangnya dengan kagum, sementara yang lain penuh rasa takut. Arman, yang merasa terhina setelah dipermalukan di depan anak buahnya, merencanakan pembalasan lebih besar untuk menghancurkan Lintang sepenuhnya. Tanpa mengetahui rencana itu, Lintang mulai menyadari bahwa kekuatan dalam dirinya bukan sekadar takdir, melainkan senjata untuk melindungi yang lemah. Pagi berikutnya, Lintang membuka matanya dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa lebih kuat namun juga ada kekosongan yang menghinggapi jiwanya. Di pasar, Arman terlihat semakin berani mengintimidasi pedagang, mengklaim bahwa terminal adalah wilayah kekuasaannya. Lintang memutuskan untuk tidak tinggal diam lagi. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang operasi ilegal yang dijalankan oleh Arman dan kroni-kroninya. Sementara itu, Lintang mendapati dirinya sering merasa lelah tanpa sebab, tanda bahwa Ratu Wengi mulai mengambil alih kendali. Suatu malam, Arman dan anak buahnya menyerang gerobak Lintang lagi, kali ini dengan lebih ganas, memecahkan semua barang dagangannya. "Ini sudah cukup, Lintang, jangan coba-coba melawan lagi," ancam Arman sambil menendang gerobaknya. Dengan amarah yang membara, Lintang merasakan energi gelap mengalir melalui tubuhnya, membuatnya berdiri tegak meski tubuhnya terluka. "Kalian akan menyesal telah mengganggu saya dan semua pedagang di sini," ucap Lintang dengan suara yang tegas dan bergetar kekuatan mistis. Tanpa disangka, gerombolan ormas mulai mundur ketakutan saat aura hitam Lintang menyelimuti area sekitar. Arman menatap Lintang dengan tatapan penuh dendam, menyadari bahwa kekuatan baru ini bisa menjadi ancaman serius bagi rencananya. Lintang menyelidiki lebih dalam dan menemukan bukti bahwa Kompol Prasetyo, polisi di terminal, secara diam-diam melindungi Arman dan kelompoknya. Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan seorang informan, Lintang diberitahu tentang transaksi gelap yang melibatkan oknum polisi tersebut. "Kita harus berhati-hati. Jika Prasetyo tahu kita mencari bukti, semuanya bisa berakhir buruk," ujar informan tersebut dengan cemas. Lintang menyusun strategi untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tanpa menarik perhatian Kompol Prasetyo. Di malam hari, ia menyelinap ke kantor polisi yang dijadikan markas oleh Prasetyo, mencari dokumen-dokumen penting. "Hati-hati, Lintang, ini tempat yang berbahaya," bisik temannya melalui telepon saat Lintang mendekati kantor tersebut. Setelah beberapa menit mencari, Lintang menemukan file yang membuktikan keterlibatan Prasetyo dalam perdagangan gelap. Tiba-tiba, lampu padam dan sirene menyala, menandakan bahwa mereka telah terjebak dalam perangkap Prasetyo. "Kalian pikir bisa begitu saja mencuri dari kami? Sekarang kalian akan membayar harga kalian," teriak Prasetyo melalui pengeras suara. Dengan cepat, Lintang menggunakan kekuatan Ratu Wengi untuk melarikan diri, namun ia tahu bahwa pertempuran dengan Prasetyo baru saja dimulai. Setelah melarikan diri, Lintang merasakan kekuatan Ratu Wengi semakin menguasai dirinya, membuatnya sulit untuk mengendalikan emosi dan tindakannya. Di rumah, ibunya memperhatikan perubahan drastis pada diri Lintang, mulai dari penampilan hingga cara berbicaranya. "Lintang, kau berubah banyak. Apa yang terjadi padamu?" tanya ibunya dengan penuh kekhawatirannya. Lintang mencoba menenangkan ibunya. "Aku baik-baik saja, Bu. Ini semua hanya tekanan dari pekerjaan." Namun, di malam hari, Ratu Wengi muncul dalam mimpinya, memperingatkan tentang bahaya kehilangan kendali jika Lintang terus menggunakan kekuatannya. "Kekuatan ini besar, tapi harus digunakan dengan bijak. Jangan biarkan amarah menguasai dirimu," bisik Ratu Wengi dalam mimpinya. Lintang terbangun dengan jantung berdegup kencang, menyadari bahwa ia harus menemukan keseimbangan antara kekuatan dan kemanusiaannya. Di terminal, desas-desus tentang kekuatan mistis Lintang mulai menyebar, menarik perhatian lebih banyak pedagang dan warga. Arman, yang merasa terancam, mulai merencanakan serangan yang lebih besar untuk menghentikan Lintang sekali dan untuk semua. Lintang tahu bahwa setiap langkahnya selanjutnya akan menentukan nasib tidak hanya dirinya, tetapi juga semua orang di terminal. Suatu sore,
Saat Lintang sedang melayani pelanggan, anak buah Arman tiba-tiba menyerang gerobaknya dengan balok kayu dan senjata tajam. Ini saatnya membalas dendam, Lintang, teriak salah satu anak buah Arman sambil mulai merusak dagangannya. Dalam sekejap, terminal berubah menjadi medan perang dengan pedagang dan pengunjung berlarian ketakutan. Lintang, dipenuhi oleh kekuatan Ratu Wengi, berdiri tegak dan melawan serangan itu dengan kekuatan luar biasa. Kalian tidak akan menguasai kami begitu saja, serunya sambil menendang dan memukul balik para penyerang. Gerobak nasi miliknya hancur di tengah pertempuran, namun Lintang tak berhenti hingga semua penyerang terkapar. Di tengah kekacauan, ibunya terpaksa melarikan diri dari rumah kecil mereka yang diserang oleh anak buah Arman. Lintang, jangan, mereka akan membunuhmu, teriak ibunya saat dia berlari mencari perlindungan. Dengan darah mengalir di wajahnya, Lintang menyadari bahwa balas dendamnya kini telah melibatkan nyawa orang yang dicintainya. Aku akan melindungi mereka, meski harus membantai semua yang menghalangi, ucap Lintang dengan tekad yang semakin kuat, memulai perjalanan balas dendamnya yang tak terelakkan. Dalam pencariannya akan kontrol atas kekuatannya, Lintang bertemu dengan Nyai Murni, seorang dukun tua yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang kekuatan mistis. Aku tahu siapa kamu dan apa yang sedang terjadi, Lintang, kata Nyai Murni dengan suara lembut namun tegas. Mereka duduk di sebuah warung kopi sederhana, di mana Nyai Murni mulai menceritakan sejarah Ratu Wengi dan hubungannya dengan garis keturunan Lintang. Ratu Wengi adalah nenek moyangmu yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghukum, namun juga bisa menghancurkan jika tidak dikendalikan, jelas Nyai Murni. Lintang mendengarkan dengan seksama, bagaimana aku bisa mengendalikan kekuatan ini tanpa membiarkannya mengambil alih. Nyai Murni mengajarkan teknik meditasi dan kontrol emosi yang harus dipraktikkan Lintang setiap hari untuk menjaga keseimbangan antara dirinya dan Ratu Wengi. Kekuatan ini bukan hanya untuk balas dendam, tapi juga untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan, tambah Nyai Murni. Lintang mulai rutin berlatih di bawah bimbingan Nyai Murni, menemukan kedamaian dan kendali yang sebelumnya hilang. Namun, semakin banyak Lintang belajar, semakin jelas pula bahwa Prasetyo dan Arman tidak akan berhenti sampai mereka dihancurkan sepenuhnya. Aku harus siap untuk menghadapi mereka, tidak hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan hati yang kuat, pikir Lintang, menyiapkan diri untuk tantangan besar yang akan datang. Merasa semakin kuat, Lintang kembali ke terminal dengan tekad untuk mengungkap lebih banyak bukti tentang operasi ilegal Arman dan Prasetyo. Arman, yang semakin paranoid, menyusun jebakan besar di terminal dengan bantuan Kompol Prasetyo, menggunakan para pedagang sebagai umpan. Semua pedagang harus hadir di sini hari ini, jika tidak, konsekuensinya akan lebih buruk, ujar Prasetyo melalui pengeras suara, memaksa semua orang untuk mengikuti perintah mereka. Lintang menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan bukti lebih lanjut, namun juga mengetahui bahwa ini bisa menjadi perangkap mematikan. Saat Lintang mencoba menyelinap masuk, alarm diam-diam diaktifkan, menandakan bahwa mereka telah terdeteksi. Aku harus menyelamatkan mereka sebelum terlambat, pikir Lintang, segera bergerak untuk menghentikan serangan yang direncanakan. Pertarungan sengit terjadi di terminal, dengan Lintang menggunakan kombinasi kekuatan mistis dan keterampilan bertarungnya untuk melindungi para pedagang. Tidak akan ada yang terluka di sini, serunya sambil melompat menghalau serangan balok kayu dan senjata tajam. Namun, dalam prosesnya, Lintang terluka parah oleh salah satu serangan Arman, membuatnya hampir tak berdaya di tengah kerusuhan. Aku harus terus berjuang, demi mereka, bisik Lintang meski tubuhnya mulai melemah, memastikan bahwa terminal tetap aman dari ancaman ormas. Saat Lintang terbaring lemah di tengah terminal, Ratu Wengi mulai mengambil alih tubuhnya, membuatnya sulit untuk mempertahankan kendali. Kekuatan ini, jangan biarkan aku jatuh ke dalam kegelapan, pikir Lintang sambil merasakan dorongan untuk menyerang tanpa terkendali. Di sekitarnya, para pedagang yang selamat mulai menyusun diri untuk melawan, terinspirasi oleh keberanian Lintang. Kita harus tetap tenang dan bekerja sama, Lintang pasti bisa mengendalikan dirinya, kata salah satu pedagang sambil membantu menahan kekuatan Lintang. Namun, Ratu Wengi semakin kuat, membuat Lintang hampir menyerang seorang anak kecil yang berdiri di dekatnya. Tidak, Tin. Kendalikan dirimu, teriak seorang pedagang, menarik Lintang dari serangan yang hampir terjadi. Dengan usaha keras, Lintang berhasil menenangkan diri dan menahan Ratu Wengi, meskipun tubuhnya tetap lemah dan sakit. Aku tidak bisa terus seperti ini,
Aku harus menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya, gumam Lintang kepada diri sendiri. Arman, yang melihat kelemahan Lintang, semakin yakin bahwa ia bisa menghancurkannya saat ini juga. Ini belum berakhir, Lintang. Aku akan membuatmu menyesal telah mengganggu kami, ancam Arman sambil mempersiapkan langkah selanjutnya untuk membalas dendam. Dalam upayanya untuk mengungkap lebih banyak rahasia, Lintang menemukan lorong tersembunyi di bawah terminal yang digunakan untuk perdagangan gelap manusia. Ini semua sudah terlalu dalam. Kita harus menghentikan ini sekarang, ujar Lintang kepada para pedagang yang setia mendukungnya. Mereka menemukan ruang penyimpanan rahasia yang penuh dengan barang-barang curian dan dokumen yang membuktikan keterlibatan Arman dan Prasetyo. Kita harus membawa bukti ini ke pihak berwajib yang bersih, kata salah satu pedagang sambil menyusun strategi untuk melaporkan temuan mereka. Namun, Arman mengetahui bahwa rahasia terminal mulai terungkap dan mulai mengirimkan lebih banyak pasukan untuk menggagalkan upaya Lintang. Dalam pertempuran sengit di lorong bawah tanah, Lintang dan sekutunya berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan Arman, meskipun dengan kerugian. Kita tidak bisa mundur sekarang. Semua yang kita lakukan akan sia-sia jika kita menyerah, tegas Lintang sambil menenangkan para pedagang yang terluka. Dengan bukti yang cukup, Lintang mulai merekrut sekutu dari kalangan pedagang kecil lainnya, membentuk aliansi untuk melawan dominasi Arman. Bersama, kita bisa menghentikan mereka dan mengembalikan kedamaian ke terminal ini, ucap Lintang, menginspirasi para pedagang untuk bertindak. Terminal kini menjadi medan pertempuran yang lebih besar, dengan Lintang memimpin serangan terkoordinasi untuk menggulingkan jaringan kriminal yang telah lama menguasainya. Dengan aliansi baru yang kuat, Lintang merencanakan serangan langsung ke salah satu gudang utama milik Arman yang digunakan untuk menyimpan senjata dan barang curian. Kita harus menghentikan mereka di akar, agar mereka tidak bisa bangkit lagi, ujar Lintang saat briefing para pedagang sebelum serangan. Pada malam hari, mereka menyusup ke gudang tersebut dengan hati-hati, menghindari patroli anak buah Arman yang berjaga. Pastikan semua aman, kita tidak bisa membiarkan mereka melihat kita datang, perintah Lintang sambil memimpin pasukan kecilnya. Setelah berhasil masuk, mereka menemukan tumpukan senjata tajam dan dokumen yang mengungkapkan jaringan perdagangan manusia yang lebih luas. Ini bukti yang kita butuhkan untuk menggulingkan mereka, ujar salah satu pedagang sambil mengumpulkan dokumen penting. Tiba-tiba, alarm berbunyi, menandakan bahwa mereka telah terdeteksi, dan pasukan Arman segera menyerbu gudang. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan Lintang menggunakan kekuatan mistisnya untuk melindungi sekutu dan menghajar musuh. Kalian tidak akan menang, terminal ini milik kami, teriak Arman sambil berusaha melawan Lintang. Akhirnya, gudang terbakar habis akibat pertempuran, dan banyak rahasia Arman terungkap kepada publik, melemahkan posisinya di terminal. Dengan reputasi Arman yang mulai runtuh, Kompol Prasetyo memutuskan untuk mengirim pembunuh bayaran terbaiknya untuk menangkap Lintang. Kami tidak akan membiarkan seorang wanita biasa menghancurkan rencana kami, ujar Prasetyo sambil memberi instruksi kepada pembunuh bayaran tersebut. Lintang, yang kini dikenal sebagai pelindung terminal, mulai merasakan ancaman baru ini semakin dekat dengan setiap langkahnya. Suatu malam, saat Lintang sedang berlatih mengendalikan kekuatannya di bawah bimbingan Nyai Murni, bayangan gelap muncul di luar jendela. Akhirnya, kita bertemu, ucap pembunuh bayaran itu dengan senyuman dingin, menyerang Lintang tanpa ampun. Pertarungan sengit pun terjadi di ruang latihan, dengan Lintang berjuang keras melawan serangan fisik dan kekuatan mistis yang digunakan oleh musuh. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu? Tantang pembunuh bayaran tersebut sambil meluncurkan serangan balik. Dengan bantuan Nyai Murni, Lintang berhasil mengalahkan pembunuh bayaran tersebut, namun tubuhnya hancur akibat luka parah. Ini belum akhir, mereka akan kembali dengan kekuatan lebih besar, bisik pembunuh bayaran yang terluka sebelum menghembuskan napas terakhir. Lintang terbaring lemah, menyadari bahwa ancaman dari Prasetyo dan Arman tidak akan pernah berhenti sampai mereka sepenuhnya dihancurkan. Dalam kondisi hampir tidak sadar, Lintang kembali ke rumah untuk mencari kekuatan dan penghiburan dari ibunya. Kita harus bicara tentang kekuatanmu, Tin. Ada sesuatu yang perlu kau ketahui, ujar Nyai Murni, yang datang untuk menemani Lintang. Di ruang tamu yang remang, Nyai Murni mulai menceritakan kisah tragis tentang nenek moyang Lintang yang membela desa mereka dari penjajah. Ratu Wengi adalah nenek moyangmu yang dibakar hidup-hidup karena menolak tunduk pada penjajah. Kekuatan ini adalah warisan mereka, jelas Nyai Murni dengan suara sedih.
Lintang mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa kekuatannya bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga representasi dari trauma kolektif leluhurnya. Mereka meninggalkan kekuatan ini untuk generasi berikutnya agar bisa melawan ketidakadilan dan penindasan, tambah Nyai Murni. Dengan pengetahuan baru ini, Lintang merasa lebih terhubung dengan kekuatannya dan memahami tanggung jawab yang menyertainya. Aku harus menggunakan kekuatan ini untuk tujuan mulia, bukan hanya untuk balas dendam, ucap Lintang dengan tekad yang baru. Nyai Murni memberikan ritual khusus yang harus dilakukan Lintang untuk menguatkan ikatan dengan Ratu Wengi dan mengendalikan kekuatannya sepenuhnya. Dengan kekuatan ini, kamu bisa menjadi pahlawan bagi mereka yang tak berdaya. Jangan biarkan kemarahan menguasai hatimu, pesan Nyai Murni sebelum meninggalkan Lintang untuk merenung. Terinspirasi oleh keberanian Lintang, para pedagang di terminal mulai bersatu dan membentuk kelompok perlawanan untuk melawan Ormas Arman. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Saatnya kita berdiri dan menuntut hak kita, seru salah satu pedagang, mengobarkan semangat para lainnya. Lintang memimpin latihan dan strategi perlawanan, mengajarkan mereka cara menggunakan kekuatan dan sumber daya yang ada untuk melawan. Kita akan menggunakan taktik gerilya, menyerang saat mereka tidak siap dan menarik diri dengan cepat, kata Lintang saat merencanakan serangan berikutnya. Arman, yang kini merasa terpojok, mulai kehilangan kendali atas anak buahnya yang semakin kehilangan kepercayaan pada kepemimpinannya. Apa yang terjadi dengan kalian? Kita harus tetap kuat dan tidak boleh kalah, teriak Arman dengan frustrasi, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Dalam salah satu serangan gerilya, kelompok perlawanan berhasil menghentikan pasokan senjata ke Ormas, melemahkan kekuatan mereka secara signifikan. Setiap kemenangan kecil membawa kita lebih dekat untuk menghancurkan mereka, ujar Lintang sambil memimpin serangan berikutnya. Terminal kini dipenuhi dengan semangat perlawanan, dengan para pedagang merasa lebih aman dan percaya diri dalam menghadapi ancaman. Arman mulai merasa marah dan putus asa, menyadari bahwa kekuatan perlawanan Lintang dan para pedagang semakin sulit untuk diatasi. Akhirnya, Lintang memutuskan untuk menghadapi Arman dalam duel terakhir di terminal, tempat semua kekuatan mereka akan diuji. Ini saatnya berakhir, Arman. Tidak ada lagi tempat untukmu di sini, ucap Lintang dengan mata yang bersinar penuh tekad. Arman, yang telah kehilangan banyak pasukan dan kepercayaan dari anak buahnya, memandang Lintang dengan campuran kebencian dan ketakutan. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku sendirian? Aku punya semua kekuatan ini karena aku pantas mendapatkannya, balas Arman sambil mengangkat senjatanya. Pertarungan dimulai dengan serangan cepat dari Arman, namun Lintang dengan mudah menghindar dan membalas dengan serangan mistis. Kekuatanmu hebat, Lintang, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja, teriak Arman sambil melancarkan serangan balik yang lebih intens. Lintang merasakan energi Ratu Wengi mengalir deras melalui tubuhnya, memberinya kekuatan untuk menghadapi setiap serangan dengan lebih kuat. Dengan satu pukulan yang kuat, Lintang berhasil menjatuhkan Arman, membuatnya terkapar di tanah dengan luka parah. Ini untuk semua penderitaan yang telah kau sebabkan, ujar Lintang sambil mengakhiri pertarungan dengan serangan terakhir yang menghancurkan Arman. Terminal menyaksikan kemenangan Lintang, yang kini menjadi simbol kekuatan dan keadilan, menandai berakhirnya kekuasaan tirani Arman. Dengan kematian Arman, Lintang dan para pedagang fokus untuk mengejar Kompol Prasetyo yang mencoba melarikan diri ke luar negeri. Kita harus segera menangkapnya sebelum dia bisa melarikan diri dan menyusup kembali, kata salah satu pedagang yang menjadi sekutu setia Lintang. Lintang menggunakan jaringan informasi yang telah dibangun untuk melacak keberadaan Prasetyo, menemukan bahwa dia bersembunyi di sebuah kota besar. Kita harus bekerja sama dengan pihak berwenang yang masih bersih untuk menangkapnya, ujar Lintang saat merencanakan operasi pengejaran. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan dan serangan dari sisa-sisa pasukan Prasetyo yang setia. Jangan biarkan mereka menghalangi kita hampir sampai. Semangat Lintang sambil memimpin kelompoknya melewati hambatan. Sesampainya di kota besar, mereka bekerja sama dengan polisi yang jujur untuk menyusun jebakan bagi Prasetyo. Kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi, Prasetyo. Keadilan akan ditegakkan, ucap Lintang saat Prasetyo akhirnya ditangkap. Prasetyo, yang kini terpojok tanpa kekuatan, diadili dengan bukti kuat yang telah dikumpulkan oleh Lintang dan aliansinya. Dengan penangkapan Prasetyo, terminal kini bebas dari ancaman korupsi dan kekerasan, berkat upaya heroik Lintang dan para pedagang. Meskipun telah berhasil menggulingkan musuh-musuhnya,
Lintang merasakan Ratu Wengi semakin berusaha menguasai dirinya, mengancam kestabilan batinnya. Aku harus menemukan cara untuk melepaskan diri dari pengaruh Ratu Wengi tanpa kehilangan kekuatanku, pikir Lintang sambil mencari bantuan dari Nyai Murni. Nyai Murni mengungkapkan bahwa hanya dengan melakukan ritual penyucian dan pengorbanan pribadi, Lintang bisa membebaskan dirinya dari pengaruh Ratu Wengi. Ini akan menjadi perjalanan yang penuh risiko, tapi aku harus melakukannya demi masa depan kita, ucap Lintang dengan tekad yang bulat. Pada malam ritual, Lintang berdiri di puncak bukit, dikelilingi oleh simbol-simbol kuno yang dipandu oleh Nyai Murni. Ratu Wengi, dengarkan aku menghormati kekuatanmu, tapi sekarang aku harus melepaskanmu untuk kebaikan semua, seru Lintang dengan suara gemetar namun tegas. Energi mistis memancar dari tubuh Lintang, menyebabkan badai petir yang menggulung di sekitar bukit tersebut. Dalam sekejap, Lintang merasakan kekuatan Ratu Wengi mengalir keluar dari dirinya, meninggalkan bekas luka di tubuhnya sebagai tanda pelepasan. Aku bebas, bisik Lintang sambil menatap langit yang cerah setelah badai reda, merasa lebih ringan dan tenang. Dengan kekuatan yang kini sepenuhnya berada di tangannya, Lintang siap untuk membangun kembali terminal yang telah rusak dan memastikan kedamaian tetap terjaga. Setelah mengatasi konflik batin dan membebaskan diri dari pengaruh Ratu Wengi, Lintang kembali ke terminal dengan semangat baru untuk memulihkan keadaan. Ia mengenakan kebaya oranye yang sama, kini lebih bersinar dan bersih, mencerminkan transformasi dirinya yang telah menjadi simbol kekuatan dan keteguhan. Mari kita mulai dari awal lagi, tanpa rasa takut dan kekerasan, ujar Lintang kepada para pedagang yang berkumpul, menginspirasi mereka untuk bekerja sama membangun kembali. Bersama-sama, mereka memperbaiki gerobak yang rusak, membersihkan jalanan dari puing-puing, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Lintang menggunakan kekuatannya untuk membantu pekerjaan, seperti mengangkat barang-barang berat dan memperbaiki struktur terminal yang rusak. Terima kasih, Lintang. Tanpamu, kami tidak tahu harus bagaimana, ucap salah satu pedagang sambil menyodorkan segelas air kepada Lintang. Di tengah perayaan pembukaan kembali terminal, Lintang disambut dengan tepuk tangan dan sorakan dari semua orang yang merasakan perubahan positif. Kini terminal ini bukan hanya tempat berdagang, tapi juga simbol persatuan dan keberanian kita semua, ujar Lintang sambil tersenyum bangga. Malam itu, di bawah cahaya bintang, Lintang berdiri di tengah terminal yang penuh kehidupan, mengenang perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Kebaya dalam bara bukan hanya pakaian, tapi lambang semangat yang tak pernah padam, pikir Lintang, menyadari bahwa ia telah menjadi legenda yang akan dikenang oleh generasi berikutnya.